Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Loh. Coba gosek. Ini kenapa mukanya kok kayak gini, Sdi? Coba. Tenang dulu. Sekarang Den Revan cerita ke Bibi. Ada apa? Aku lagi ada masalah sama Tiara. Ada masalah? Gak biasanya Den Revan ada masalah sama Nana Tasya. Ada masalah apa? Jadi gini, Bi. Pergi kalian. Natasya. Mama udah. Mama tenang, Maka. Pergi. Udah. Saya bilang kalian semua pergi dari sini. Mama nggak bisa tenang. Dengar ya kalian anak-anak keluarga Saputra. Kalian tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan kalian seumur hidup kalian. Itu kejadiannya, Bi. Kita berdua saling cinta, tapi sekarang kita dilema. Apakah kita mementingkan cinta atau Bu Rizka? Den Revan jangan bicara seperti itu ya. Bibi tahu ini berat buat Den Revan. Tapi Bibi yakin Den Revan pasti bisa menyelesaikannya. Ini sangat berat, Bi. Sangat berat. Aku pikir dengan dia menemukan mamanya, semuanya akan baik-baik aja. Tapi ternyata semuanya jadi berantakan, Bi. Bahkan Bu Rizka nggak mau ketemu sama aku, Bi. Den Revan, Bibi akan mendoakan yang terbaik buat Den Revan. Mudah-mudahan Nak Natasya sama Den Revan segera bersatu. Terus Bu Rizka juga senang lihat kehadiran Den Revan ya. Dan Bu Rizka segera menerima Den Revan ya. Amin, Bi. Bibi, Revan sayang banget sama Bibi. Matur nuwun Den Revan. Matur nuwun. Sudah, itu Bibi lagi masak. Ayo, Den Revan mau makan kan? Aldo. Sayang kamu yakin mau pergi dari sini? 1000% yakin. Aku akan tinggalin rumah ini. Kalau kamu mau ikut aku, ayo cepat. Beres-beresin pakaian kamu. Aku udah gak mau tinggal lebih lama di rumah ini lagi. Ya tapi kita mau tinggal di mana?
Aku mau tinggal di mana aja. Yang penting aku bisa keluar dari rumah ini. Ya udah kalau gitu kita tinggal di rumah papaku aja ya. Apa? Tinggal di rumah papa kamu? Nadia, rumah kamu sama busuknya sama rumah ini. Karena papa kamu Pak Encep adalah kroni dari keluarga Saputra. Buktinya, papa kamu rela menukar dirinya sama Bu Rizka supaya bisa dibunuh sama Opa. Aldo benar. Aku nggak berhak marah. Karena papa memang salah di sini. Sekarang kita yang harus nanggung semua dosa orang tua. Aku sebenarnya tidak mau membahas soal ini. Apa? Lo yakin mereka semua anak buahnya si Hendra? Awasi terus dan cari info. Oke? Natasha! Natasha! Hei. Kenapa sih teriak-teriak? Habis kita. Habis! Kenapa? Hendra udah tahu tentang kita, tentang aku dan kamu, tentang kita bekerja sama. Kok mereka bisa tahu sih, Rik? Anak buah aku yang bilang. Mata-mata mereka di mana-mana, Nat. Berarti sekarang mereka nggak akan percaya sama aku. Aku kurang tahu kalau itu. Yang jelas, mereka semua udah nganggap kita adalah musuh mereka. Dan efeknya adalah kita akan diserbu dan kita akan dihabiskan. Dan menurut aku, Nat, kita harus pergi dari sini. Kita pulang ke Jakarta. Tapi, Rik, Nat! Oke, aku tahu. Misi kamu kesini tuh untuk balas dendam. Cuman masalahnya, Natasha, mama kamu itu udah ketemu. Dan aku anggap itu udah lebih dari cukup. Rik, aku inget waktu itu janji kamu. Waktu kamu bilang kamu mau nemenin aku cari mama. Kamu janji kamu akan balik ke Jakarta setelah kita menemukan mama. Aku nggak masalah kamu nepatin janji kamu untuk pulang. Tapi aku nggak akan ikut pulang ke Jakarta. Aku akan tetap di sini. Nat, di Jakarta, kamu lebih aman. Di sini itu berbahaya buat nyawa kamu, mama kamu, Bidewi, semuanya itu bahaya, Natasha. Rik, kalau keluarga Saputra mau nyari aku, dimanapun tuh nggak ada yang aman buat aku. Sampai ujung dunia pun mereka akan nyari aku, Rik. Aku nggak akan kemana-mana, aku nggak akan melarikan diri. Apalagi sekarang kondisi mama belum pulih. Rik, kamu denger sendiri kan dokter bilang apa? Mama itu butuh waktu untuk sembuh. Keluarga Saputra udah menghancurkan keluarga aku, Rik. Mama benci banget sama mereka. Sampai mama gak mau lagi ketemu sama Revan. Karena mama kira Revan itu bagian dari keluarga Saputra. Padahal kan enggak. Aku tuh mencintai Revan, Rik. Aku sayang sama dia. Aku nggak peduli keluarga Saputra tahu kalau aku musuhnya. Aku nggak takut sama mereka. Yang jelas aku akan tetap pada tujuan awal aku. Aku akan membalas rasa sakit hati aku sampai Hendra, Lukman, dan Brita bayar semua apa yang mereka lakukan ke keluarga aku. Nat. Aku akan lawan mereka semua, Rik. Aku nggak takut. Aku udah coba cari Natasha, Pak, tapi nggak ketemu. Aku udah ke rumahnya, gerbangnya kekunci, nggak ada siapapun di sana. Dan Aldo juga bilang sama aku. Dan aku juga ketemu sama Aldo. Dia mengaku kalau ingatannya udah pulih kembali, Pak. Dan yang bikin aku kaget, dia mengaku bahwa dia pernah mau perkosa Natasha. Apa? Aldo
mau memperkosa Natasha. Ya itu sih pengakuannya Aldo. Aku nggak begitu percaya. Nggak mungkin Natasha terima aja tinggal diam diperkosa sama Aldo. Dia bukan tipe perempuan yang tidak mempermasalahkan apa-apa. Minimal dia lapor polisi lah. Iya. Kalau memang Aldo ingin memperkosa Natasha, pasti Natasha sudah lapor polisi. Ya, aku pikir juga begitu. Ini ada yang aneh sama semuanya. Ini ada yang nggak beres, Pak. Natasha. Halo. Halo, selamat malam, Pak Hendra. Gini Pak, sebentar lagi saya akan mengadakan pesta. Dan saya berharap Pak Hendra beserta seluruh keluarga Saputra bisa hadir di pesta saya. Sebenarnya bukan acara penting sih Pak. Lebih ke mungkin pesta rasa syukur atas keberhasilan saya saat ini. Dan saya sangat menunggu momen ini. Jadi, besar harapan saya seluruh keluarga Saputra bisa hadir. Apalagi kan hubungan kita sudah seperti keluarga. Gimana Pak Hendra? Iya Natasha. Iya. Saya dan keluarga besar saya pasti akan datang. Kamu itu kan sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Ya, pasti saya akan datang. Terima kasih Pak Hendra, selamat malam. Papa ngapain sih? Papa ngapain iyain ajakannya Natasha? Dia itu musuh kita loh. Kita nggak usah datang. Papa akan tetap datang. Iya tapi Pak. Biarkan Natasha tidak tahu. Kalau kita tahu, Papa cuma pengen lihat. Papa pengen tahu apa yang dia mau lakukan pada keluarga kita ini. Ya? Apa yang dia mau inginkan di keluarga kita ini. Itu saja. Natasha, aku benar-benar gak ngerti jalan pikiran kamu itu apa sih? Ngapain kamu undang keluarga Saputra buat datang ke pesta kamu? Natasha. Terus kamu maunya aku apa? Sembunyi? Sembunyi itu kan nyelesain masalah, Rik. Sembunyi gak bayar dendam aku ke keluarga Saputra. Aku udah merencanakan semuanya. Di pesta nanti akan ada polisi, akan ada orang-orang penting, dan pastinya aku akan bawa mama. Nah, tapi kalau misalnya... Enggak. Aku mau lihat ekspresinya Hendra, Lukman, dan Prita ngelihat mama. Aku akan bilang ke semua orang kalau aku ini anak mama. Kalau aku ini Tiara Darmawan. Dan mama akan menjadi saksi kebusukan keluarga mereka. Setelah mereka semua ada di balik jeruji besi. Selesai. Aku pulang ke Jakarta. Maaf, Rik. Kali ini aku nggak bisa dengar nasihat kamu. Aku nggak akan sembunyi, aku nggak akan melarikan diri, aku akan tetap di sini. Papa sudah punya rencana bagus. Dan itu akan kita jalankan pada saat kita datang ke pesta Natasha nanti. Kenapa aku harus tinggal di tempat kayak gini sih? Aku pasti gak bakalan bisa hidup di tempat kayak gini.
Sekarang keadaan Mama gimana? Udah enakan atau masih ada yang sakit? Mama udah lebih seger kok sekarang. Alhamdulillah. Ada apa, Pak? Van, Papa mendengar Hendra dan Prita lagi ngobrol. Siapa sih Nak yang telepon kamu? Udah tahu nggak diangkat, tapi masih aja bunyi. Sini, biar Mama yang angkat. Ma. Halo? Hah? Revan ngikutin gue? Ini pasti ada hal penting yang harus disampaikan ke Natasha. Tapi selama ada Bu Rizka di sini, gak mungkin Natasha bisa bicara sama Revan.